Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puji Roraryasari, mahasiswi semester 3, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Antakusuma Pangkalan Bun, dengan NIM 2074201000482. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hak ulayat. Hak ulayat itu diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria, yakni dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan pasal 2, pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang sama itu dari masyarakat hukum adat. Sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang lebih tinggi. Mengenai fungsi sosialnya, itu diatur pada pasal 6 Undang-Undang Pokok Agraria, di mana semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Artinya apa? Hak atas tanah memiliki fungsi sosial, bukan hanya berupa hak milik, namun juga hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dan hak sewa untuk bangunan. Hak atas tanah yang ada pada seseorang ataupun badan hukum tidaklah dibenarkan jika tanah tersebut difungsikan untuk keperluan pribadinya, bahkan sampai merugikan masyarakat sekitar. Hak ulayat yang bekerja memberi wewenang kepada persekutuan hukum untuk mengatur pemakaian tanah oleh warganya. Antara lain, para warganya dapat memungut keuntungan dari tanah itu serta hasil hutan dan binatang-binatang yang hidup di dalamnya. Membatasi hak-hak perseorangan dalam menyelenggarakan kehidupannya, artinya jikalau memungut hasil-hasil hutan tidak boleh diperdagangkan. Jadi, memungut hasil-hasil hutan tidak boleh diperdagangkan semata-mata untuk keperluan sendiri bersama-sama keluarganya, serta mengambil kembali hak-hak dari para anggotanya untuk kepentingan umum. Misalnya, tanah-tanah yang dipakai untuk kuburan para warga masyarakat hukum, tempat ibadat, dan lain sebagainya. Pelaksanaan hak persekutuan hukum atas ulayat itu ditentukan oleh kepala adatnya. Persekutuan hukum yang memiliki kepala adat yang dipandang sebagai lambang persatuan secara otomatis, pelaksanaan hak ulayat oleh kepala adat merupakan pelaksanaan hak secara keseluruhan oleh masyarakatnya masing-masing. Jadi, apabila kepala adatnya melaksanakan hak-hak serta kewajibannya yang terkandung dalam hak ulayat tersebut, maka oleh masyarakat diterima sebagai kepentingan masyarakat dan bukan kepentingan kepala adat itu sendiri. Menurut Profesor C. van Vollenhoven, memberikan istilah-istilah yang diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia yang kita kenal sebagai hak ulayat. Berikut ini adalah jenis-jenis hak ulayat menurut Profesor C. Vollenhoven, yang terdiri dari yang pertama adalah hak ulayat berlapis 1, terdapat pada persekutuan desa. Yang kedua adalah hak ulayat berlapis 2, terdapat pada persekutuan daerah. Dan yang ketiga adalah hak ulayat yang menjamin kehidupan daripada anggota yang dalam lingkungan ulayat tersebut, seperti binatang dan tumbuhan juga. Satu lingkungan ulayat mempunyai dua wilayah yang biasanya dalam bentuk satu daerah wilayah, di mana anggota ulayat itu hidup dan bertempat tinggal, dan satu lagi terletak di daerah pantai laut, di mana lingkungan ulayat juga dapat mencari nafkah untuk hidupnya. Terdapat sebidang tanah berlaku dua hak ulayat, yaitu apabila desa tersebut merupakan bagian dari suatu persekutuan daerah. Dengan berlakunya hak ulayat ke dalam, maka tiap anggota persekutuan berhak untuk membuat relasi hukum dengan tanah serta dengan semua isi yang ada di atas tanah. Apabila anggota ulayat mengadakan hubungan hukum dengan tanah atau isi dari tanah ulayat, dengan demikian anggota tersebut mempunyai relasi tertentu dengan tanah ulayat. Relasi tertentu itu dapat berupa hak atas tanah. Kalau yang membuat relasi hukum tersebut adalah perorangan, maka timbul hak perorangan. Warga negara Indonesia memiliki hak milik atas tanah. Namun orang yang berwarga negara Indonesia serta berwarga negaraan asing tidak dapat memiliki tanah hak milik. Bahkan orang yang meskipun berkedudukan di Indonesia
Hal tersebut pun tidak memiliki tanah yang berstatus hak pakai dan hak sewa untuk bangunan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan. Dalam pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria, hanya warga negara Indonesia mempunyai hubungan sepenuhnya dengan bumi, air, dan ruang angkasa dalam batas-batas ketentuan pasal 11 dan pasal 12. Selain itu, terdapat dalam pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria yang menyebutkan bahwa hanya warga negara Indonesia lah yang memiliki hak milik. Kedudukan hak ulayat dalam Peraturan Menteri Negara Agraria atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 ditentukan dalam pasal 1 ayat 1, yaitu hak ulayat dan yang serupa itu dari masyarakat hukum adat atau untuk selanjutnya disebut hak ulayat adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakatnya. Hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah, turun-menurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.